Cerita romantis diari Sobat 7. Maas takut cicak, wah, jeritnya sambil membenamkan kepalanya ke dada Ikrom. Ikrom mematung, untuk pertama kalinya Aulia memeluk dirinya. Ya Allah, bisakah kau jadikan kamar ini banyak cicaknya, agar dia terus memelukku seperti ini? Sejenak keduanya terdiam dalam pikirannya masing-masing. Aulia tetap tidak bergerak. Tangannya melingkari perut Ikrom. Ada aroma khas parfum pria di sana. Ikrom ragu-ragu membalas pelukan itu. Tapi nalurinya sebagai pria, mengarahkan tangannya untuk balik memeluk pinggang istrinya. Ya Allah, andai aku bisa memberhentikan waktu, aku mau begini selamanya. Saking takutnya Aulia yang diam itu lama-kelamaan menangis. Sadar akan suara tangisan Aulia, Ikrom tergagap mengembalikan lamunannya. Sigap ia menggendong istrinya, membopongnya menuju ranjang, menidurkannya di kasur. Aulia menutup wajahnya dengan bantal, menahan kegeliannya pada cicak. Memang pada hewan melata, entah mengapa ia takut setengah mati. Ikrom beringsut mencari cicak yang memberi kesempatan padanya. Tidak, cicak yang mengganggu istrinya. Rupanya ekornya saja yang tertinggal di sana. Sedangkan si empunya ekor bersembunyi di balik gorden. Dengan cepat Ikrom menangkapnya segera, membuangnya keluar ruangan lewat pintu depan, tidak lewat tamannya. Ia khawatir cicak itu akan kembali ke kamarnya. Maaf ya Cak, kamu tak buang di sini. Suwun ya Cak. Senyum Ikrom mengembang. Segera ia mencuci tangannya dengan sabun dan menghampiri istrinya yang masih terdiam di ranjang. Sudah kubuang Dik, Aulia membuka bantalnya. Nampak wajahnya bengap menahan tangis. Ya Allah Dik, Ikrom menyodorkan gelas air minum pada Aulia. Aulia meminumnya dengan perlahan. Udah nggak ada ya? Sudah, ekornya, sudah. Aulia menatapi lantai kamarnya dengan begidik. Ia menuruninya dengan hati-hati. Segera ia mencuci tangan dan kakinya, tak ingin bau cicak menempel di badannya. Membayangkannya saja sudah cukup ngeri. Aulia beranjak ke teras. Ikrom sudah duduk di sana. Aulia segera mengambilkan nasi dan lauk untuk Ikrom. Keduanya makan dalam diam. Ada perasaan malu pada Aulia. Bagaimanapun tadi tingkahnya amat memalukan. Selepas makan, dirinya membersihkan bekas makanan dan menyajikan kopi untuk Ikrom. Kopinya, Mas. Makasih, Ning. Dik, Aulia tersenyum. Ikrom mulai menyeruput kopinya. Entah mengapa kopi itu terasa manis. Mungkin karena Aulia yang membuatnya. Mas, maaf soal tadi. Ikrom menoleh dan menatap wanitanya. Lantas ia buru-buru mengalihkan pandangannya. Tidak apa-apa Dik. Aku memang jijik sama cicak Mas, takut banget. Nggak apa-apa Dik, Umik juga sama. Oh ya Mas, iya. Aulia kembali diam saat jawaban Ikrom berakhir di kata iya. Keduanya hanya diam tanpa melakukan apapun. Ikrom dalam lamunannya, Aulia juga sama. Mas, ayo tidur. Aulia memungkas keheningan keduanya, yang hanya diam saja selama setengah jam lamanya. Iya Dik. Aulia segera masuk ke kamar dan berganti baju piyama tidur panjang lengkap dengan jilbab rumahannya. Mas, adik sudah ganti baju. Ayo Mas juga ganti kaos.
Aulia menegur Ikrom yang masih duduk di luar. Iya dik, Ikrom membuntuti Aulia. Segera ia masuk kamar mandi dan mengganti kaosnya di sana. Kecanggungan keduanya dimulai. Ikrom mulai bingung di mana dia akan tidur, dan Aulia menangkap itu. Mas, tidur di sini? Aulia menepuk kasurnya. Ikrom masih mematung dengan sarung dan kaos putih tipisnya. Ikrom mengontrol gugupnya. Perlahan Ikrom melangkahkan kaki yang entah mengapa rasanya dipaku di bumi. Pelan-pelan duduk ia di tepi ranjang Aulia. Tidur mas, Aulia menepuk bantal. Iya. Ikrom jelas persis robot yang kaku setengah mati. Perlahan ia hempaskan kepalanya ke bantal itu. Persis mayat hidup. Dasar Ikrom. Kalau ada sebutan lelaki robot atau lelaki dingin seperti kutub es, rasanya Ikrom yang harus menerima gelar itu. Tingkah Ikrom itu jelas membuat Aulia gemas setengah mati. Antara ingin tertawa karena kepolosan dan kepasifan Ikrom, juga sebal, mengapa seolah hanya dia yang berharap di hubungan ini. Ikrom terlentang sambil memandangi langit kamar Aulia yang berwarna pink. Entah apa yang berkecamuk di otaknya, namun yang jelas otak itu sudah berkurang separuh dayanya. Membayangkan kini Aulia berbaring di sebelahnya saja sudah cukup membuat otak Ikrom lumpuh mendadak. Apalagi kalau kejauhan Krom, dasar mesum Krom, sadar Krom. Jangan pingsan Krom, hati Ikrom menceracau-kacau tak bisa dikendalikan. Maas, dalam. Lia boleh ngomong, boleh, Lia mau minta izin. Ya, Ikrom menoleh ke arah Aulia ragu-ragu. Mas, bolehkah aku lepas hijab di kamar? Di depan Mas Ikrom, Aulia terbata, menahan gugup. Jelas tak mungkin ia akan begini terus dengan Ikrom. Ia tak mau mengulangi kesalahannya dengan Hadi dahulu. Dek, Ikrom terhenyak, bingung harus berkata apa. Harusnya ia langsung meneriakkan ia sebagaimana hatinya berteriak keras, namun bibirnya keluh tidak bisa berucap. Maas, Ikrom terdiam, mas, nggak boleh ya. Aulia terdiam, berubah cemberut. Dikiranya momen ini akan menjadi momen romantis baginya dan Ikrom, tapi melihat Ikrom begini jelas tak sesuai harapan. Boleh ning Lia? Boleh dik Lia. Kalau boleh kenapa mas gak jawab-jawab? Aulia menjadi emosi. Anu dik. Aku bingung. Bingung apa mas? Enggak apa-apa. Aulia mengerdikkan bahu. Yang penting malam ini dia bisa tidur pulas. Tidak kegerahan lagi. Segera ia bangkit dari kasurnya dan melepaskan hijabnya. Menggantungnya di gantungan baju. Tergerailah mahkota hitam itu dengan indahnya. Rambut lurus tidak terlalu tebal dengan ujung melengkung ibarat bunga bakung tergerai dengan sempurna. Ikrom menatapnya dalam dan hanya bisa terdiam. Seketika air matanya mengalir karena saking bahagianya. Ya Allah, bidadari apa yang engkau berikan kepadaku? Ya Allah, aku tak butuh bidadari lagi di surga nanti. Cukup satu bidadari ini izinkan aku memiliki. Aulia segera merebahkan badannya ke kasur. Sekilas ia merasa kasurnya bergetar sehingga refleks ia menoleh ke samping. Bahu Ikrom bergetar hebat. Sontak dia duduk di samping Ikrom. Mas kok nangis? Mas kenapa? Ada masalah apa? Cerita sama aku. Pertanyaan Aulia panjang lebar seperti kereta yang tak habis berjalan. Aku nggak apa-apa dik. Bohong. Mas kenapa? Wajah Aulia berubah khawatir. Ia menyibakkan rambutnya ke belakang telinga. Aku cuma bahagia dik. Kenapa Allah baik sekali memberi satu bidadari buat aku yang hina ini? Wajah Aulia berubah seketika. Ada rona malu yang jelas tergurat di sana. Mas, jangan berlebihan. Aku nggak secantik itu dan mas nggak hina sama sekali. Mas sama kayak aku. Kadang aku merasa kalau aku nggak pantas dik buat kamu.
Ikrom mengubah posisinya menjadi duduk di kasur. Keduanya berhadap-hadapan sekarang. Aulia masih menunggu Ikrom melanjutkan bicaranya. Apalah diriku ini dibanding almarhum Mas Hadi, suamimu dulu, yang jauh segalanya daripada aku. Apalagi dengan yang kemarin anak kepala dinas yang melamar kamu. Aku nggak punya apa-apa dik. Aku malu. Bahkan untuk memanggil adik saja aku merasa nggak pantas. Tangis itu meleleh. Buru-buru Ikrom menghapusnya. Aulia terhenyak. Tahulah kini akar permasalahan suaminya. Mas, jangan bilang begitu. Aku cuma merasa nggak pantas ning. Kalau begitu harusnya aku mas, yang merasa nggak pantas untuk sampeyan, Aulia menimpali. Seorang janda menikahi seorang perjaka. Apa yang lebih tidak pantas dari itu mas? Pelupuk mata sipit itu tiba-tiba basah. Ikrom langsung dibuat bersalah. Ning, jangan begitu. Bahkan mutiara tak pernah berubah nilainya Ning. Jangan merendahkan diri seperti itu Ning. Aku tidak suka mendengar kata janda. Tolong Ning. Kenapa aku nggak boleh bilang janda mas? Memang itu kenyataannya. Aku ini seorang janda mas, yang beruntung dinikahi pemuda perjaka soleh yang mau menerima aku apa adanya. Siapa mas yang diuntungkan dalam pernikahan ini? Aku mas aku, kamu yang rugi. Entah mengapa Aulia menjadi emosional. Sontak Ikrom merasa sangat bersalah. Bagaimanapun ia yang mengawali konflik ini. Ia pun memberanikan diri menggenggam tangan Aulia. Jangan bilang kata itu lagi Ning. Aku nggak sanggup. Ning punya aku. Jangan bilang janda lagi. Ning sudah bersuami lagi. Nggak ada yang untung rugi Ning. Jika ada yang beruntung itu aku Ning. Tangan itu menggenggam erat tangan Aulia. Seakan tak mau lepas. Sudah ya dik. Jangan menangis lagi. Aulia menghapus air matanya. Ia pun merebahkan badan ke kasur. Entah mengapa ada ketenangan yang menyergap setelah mendengar penuturan Ikrom yang amat jujur. Ikrom pun mengikuti Aulia, merebahkan badannya ke kasur. Perlahan genggaman itu dilepaskannya, meskipun tak rela. Jangan dilepas mas. Boleh ya? Aku merasa nyaman. Aku merasa punya pegangan. Aulia memohon. Ikrom mengangguk pelan, merayakannya keras-keras di batinnya. Aku akan menjaga sampeyan Ning. Aku janji. Aulia menutup matanya perlahan. Begitu pula dengan Ikrom. Keduanya mengeratkan tautan jemari, dan berjanji akan tetap menggenggam hingga pagi. Ya Allah, aku mau terus begini. Bersambung, terima kasih teman-teman yang selalu setia di channel Diari Sobat 7. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.